Cerita dibuka dengan nasib super sial seorang pria bernama Kanata Tomokui. Entah ada angin apa, tiba-tiba dia ditusuk sama penguntitnya. Mau ngelawan gimana? Si penguntit udah nyelimutin pedangnya pakai petir. Keren sih, tapi serem. Kenapa si penguntit mau melancarkan serangan terakhirnya yang dijamin bikin almarhum Kanata tiba-tiba bangun? Tapi, tahu-tahu dia bangun di sebuah gua. Di situ ada tetua goblin bernama Gobuji yang langsung ngasih dia nama baru sebagai Ro dan nyodorin makanan. Disinilah momen jeleknya. Ro sadar kalau dia sekarang terlahir kembali sebagai goblin. Dia langsung nangis kejer. Siapa juga yang mau glow down dari manusia jadi goblin gitu kan? Singkat cerita 3 hari kemudian yang rasanya kayak sekejap mata, tubuh Ro udah tumbuh dewasa. Ternyata goblin itu pertumbuhannya ngebut banget. Gak kayak manusia yang lama gedenya. Gobuji sang tetua ngasih makan ke para goblin bocah, tapi sambil ngomong kalau ini jatah makan gratis terakhir. Udah waktunya lah mereka buat belajar berburu sendiri. Merasa tertantang, Ro pun keluar gua dan mulai menjelajahi dunia luar. Matanya langsung melotot ngelihat isinya makhluk-makhluk aneh semua. Dari sini dia sadar, wah gila, ini sih bukan bumi tempat gua tinggal. Gak lama dia ketemu sama goblin lain bernama Gobji, dan mereka sepakat buat bikin duo maut. Petualangan berburu mereka pun dimulai. Target pertama adalah seekor kelinci bertanduk. Gobji dengan semangat 45 langsung ngejar itu kelinci. Sementara Ro yang otaknya lebih strategis nyiapin sebuah jebakan. Cuma butuh satu serangan, kelinci itu pun langsung KO. Gobji yang mungkin perutnya udah keroncongan parah, udah mau ngebet kelinci itu sendirian. Tapi langsung digeplak sama si Ro. Ro ngingetin kalau mereka itu tim, jadi makanan ya harus dibagi rata. Ro pun lalu ngambil tanduk kelinci itu. Mikir-mikir apa bisa itu dijadiin sebuah senjata. Tiba-tiba muncul notifikasi di depan matanya. Kayak notif HP abis dapetin kuota. Dia bingung apaan ini barusan. Mereka akhirnya makan kelinci itu bareng-bareng dan lanjut berburu lagi pakai taktik yang sama. Dia dapat kelinci lagi, dapat tanduk lagi, dan notifikasi yang sama muncul lagi. Ro masih aja garu-garu kepala gak ngerti itu apa. Nah pas lagi asik makan, sistem akhirnya ngasih tahu Ro kalau dia baru aja ngedapetin kemampuan escape. Di momen inilah dia sadar, ternyata kemampuan penyerapan dari kehidupan lamanya masih nempel di jiwanya. Kemampuan ini super langka. Intinya dia bisa nyerap dan belajar kemampuan dari apapun yang dia makan. Ro ngecek lagi dan ternyata kemampuan lainnya dari masa lalu udah lenyap. Tapi bodo amat, dia mikir kemampuan penyerapan ini udah lebih dari cukup. Dengan ini, dia bisa makan semua monster di area itu buat jadi lebih kuat. Setelah kenyang, mereka balik ke gua. Di sana, mereka ketemu sama goblin cewek bernama Gobumi. Gobumi langsung kagum banget ngelihat mereka ngebawa pulang kelinci bertanduk. Dia cerita kalau kelinci-kelinci itu ternyata ganas dan pernah membunuh para goblin sebelumnya. Dari situlah Gobumi jadi kesemsem sama si Ro ini. Ro dengan santainya ngajak Gobumi buat ikut berburu besok, dan Gobumi pun langsung setuju. Sialnya besoknya malah hujan, jadi acara berburu mereka ditunda. Karena gabut, Ro masuk ke area penyimpanan gua. Di sana dia ngeliat pemandangan yang cukup kelam. Ada gadis-gadis manusia yang dijadiin pabrik anak buat para goblin. Tapi Ro milih buat cuek dan fokus ngambil biji besi buat ditempa jadi senjata. Gobuji yang merhatiin dari jauh nyamperin dia. Si tetua ini punya firasat kalau Ro bakal naik level lebih cepat dari yang dia duga. Ro yang gak ngerti cuma bisa pasang muka bingung. Akhirnya Gobuji nyuruh Ro buat nepuk kepalanya. Ro nurut aja, dan pas dia nepuk kepala Gobuji, dia bisa ngeliat kalau si tetua ini levelnya udah 86. Gobuji kemudian ngejelasin sebuah fakta penting. Kalau goblin mencapai level 100, mereka bisa berevolusi jadi hobgoblin yang lebih kuat. Masalahnya, jarang banget ada yang bisa sampai ke sana. Umur goblin itu pendek, jadi kebanyakan udah keburu mati tua sebelum sempat berevolusi. Keesokan harinya, cuaca cerah. Tim Ro yang sekarang udah bertiga akhirnya berangkat buat berburu. Dengan kerjasama tim yang solid, mereka berhasil ngalahin monster-monster. Pas lagi makan seekor ular, Ro dapet kemampuan baru lagi dan mikir kalau ini bakal berguna banget. Gobji yang doyan makan bilang daging ularnya enak dan nanya apa kepalanya juga bisa dimakan. Ro langsung larang keras, ngejelasin kalau kepala ular itu beracun. Kalau nekat dimakan, bisa-bisa langsung ketemu sama malaikat maut. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan berburu. Sampai akhirnya mereka nemu sebuah gua yang ternyata itu adalah sarang kelelawar. Tanpa basa-basi, segerombolan kelelawar langsung nyerang mereka. Gobji sigap bertahan pakai perisainya, sementara Ro ngeluarin skill barunya, yaitu Evilize.
Seketika, kelawar-kelawar itu jadi linglung, kayak orang habis kena hipnotis. Ro gak nyanyiin kesempatan emas ini dan langsung membantai mereka semua. Setelah pesta daging kelelawar, Ro ngedapetin serangkaian kemampuan baru lagi. Tapi tanpa mereka sadari, ada sekelompok goblin lain yang nontonin mereka dengan tatapan lebar dan iri. Malamnya, pas Ro lagi enak-enaknya tidur, gerombolan goblin yang iri tadi ngepung dia. Tapi untungnya kemampuan pencarian bahaya milik Ro aktif, jadi dia langsung kebangun. Dia refleks ngehajar mereka, tapi dia gak sengaja malah nusuk salah satunya. Karena senjata Ro udah dilapisin racun, goblin itu pun langsung pingsan. Ro di sini buru-buru bilang kalau itu kecelakaan dan dia masih belum bisa ngedaliin kekuatannya. Itu alasan yang cukup cerdas. Mereka semua pun jadi ketakutan. Gobumi yang sadar kalau mereka niatnya mau membunuh Ro langsung marah dan mencekik salah satu dari mereka. Petualangan mereka pun lalu berlanjut. Kali ini seekor orcs raksasa lagi jalan-jalan santai di hutan. Mereka gak sadar kalau lagi diincar sama timnya Ro. Gobumi ngebuka serangan dengan lemparan batu yang telak mengenai jari si orcs sampai patah. Kemudian Gobji maju menebas kakinya, bikin orcs itu jatuh tersungkur. Ro pun di sini maju sebagai sekutor dan menghabisi orcs itu. Setelah itu mereka pun berpesta daging orcs. Ro tentu saja dapat kemampuan baru lagi, tapi dia sadar kalau teman-temannya udah pada kekenyangan. Tiba-tiba muncul ide di kepalanya. Dia ngusulin buat ngebawa sisa daging orcs ini ke goblin lain di gua. Sebuah ide yang nggak biasa. Mereka pun setuju, dan sesampainya di gua, semua goblin berterima kasih banget sama si Ro ini. Di tengah keramaian itu, Ro sendiri malah bingung sama dirinya. Kenapa gue jadi baik ini ya? Dulu kan gue orangnya egois banget, pikirnya dalam hati. Malam itu, saat semua goblin udah pada tidur pulas, sistem tiba-tiba ngeganggu Ro lagi dengan sebuah notifikasi. Yaitu pesan, apakah Anda ingin berevolusi? Tapi Ro udah ngantuk berat. Saking ngantuknya, dia gak mau pusing-pusing ngebaca itu. Dia langsung aja pencet iya dan langsung molor, tanpa mikirin apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Ro bangun dengan perasaan yang beda. Pas ngaca di genangan air, dia kaget setengah mati. Wajahnya sekarang hampir mirip kayak wujud manusianya dulu. Keren banget. Dan ternyata gak cuma dia doang, Gobji juga udah berubah jadi hobgoblin. Di sini Gobumi yang ngelihat mereka berdua cuma bisa melongo kagum. Di sisi lain, Gobuji sang tetua geleng-geleng kepala, gak percaya gitu mereka bisa berevolusi cuma dalam waktu 2 minggu. Gobji yang ngerasa badannya udah kayak Aderai langsung nantangin Rodwell buat ngetes kekuatan barunya. Ro pun nerima tantangan itu dan mereka mulai adu jotos di hutan. Gobji sempat mendaratkan satu pukulan telak dan hampir menang. Tapi Ro dengan gesitnya ngebales serangan dan langsung ngebuat Gobji terkapar. Gobji langsung nyerah, ngaku kalau Ro ini emang terlalu kuat. Tapi Ro malah merendah, bilang kalau Gobji itu lebih kuat secara fisik. Dia cuma bisa menang karena lebih lincah aja. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba mereka ngedenger suara lolongan serigala. Ro langsung waspada dan nyuruh Gobumi buat nyiapin panah otomatis hasil rakitan mereka. Dan bener aja, dari kejauhan terlihat segerombolan direwolf serigala raksasa lagi lari-larian di padang rumput sambil nyemilin monster lain. Tim Ro ngelihat ini sebagai kesempatan emas buat uji coba kekuatan baru mereka. Tanpa ngebuang waktu, Gobumi langsung nembakin panah beracun pakai panah otomatisnya dan kena telak ke si pemimpin kawanan. Kawanan serigala itu langsung panik dan kacau balau. Momen ini dimanfaatin sama Ro dan Gobji buat nyerbu masuk. Dengan kekuatan hobgoblin, mereka membantai serigala-serigala itu dengan gampangnya. Pemimpinnya sempat bangkit lagi, tapi akhirnya pingsan juga karena efek racun dan juga luka-lukanya. Seperti biasa, Ro langsung makan si pemimpin. Dari situ, dia ngedapetin kemampuan baru. Salah satunya adalah skill kepemimpinan. Penasaran, dia iseng nyoba skill barunya itu. Dia balik ke para goblin lain dan nyuruh mereka buat makan sisa serigala. Tapi dengan satu syarat, di masa depan nanti mereka harus bisa berburu mangsa sebanyak ini sendirian. Para goblin itu sadar diri kalau mereka belum sekuat itu. Akhirnya mereka malah mohon-mohon ke Ro buat ngajarin cara berburu yang benar. Ro pun di sini setuju dan bilang bakal ngajarin mereka. Para goblin langsung memuji-muji dia setinggi langit. Tapi Ro nyuruh mereka buat berhenti. Dia bilang kalau mereka semua adalah kawan seperjuangan. Dengar kata-kata itu, para goblin jadi terharu dan makin mantep buat ngikutin Ro sebagai pemimpin mereka. Setelah itu, hari-harinya diisi dengan melatih para goblin sambil terus makan berbagai macam monster yang bikin koleksi kemampuannya jadi bejibun. Suatu hari datang sekelompok goblin asing. Ro yang ngira mereka musuh udah siap buat tempur.
tapi Gobuji nahan dia dan ngasih tahu kalau mereka itu dari generasi goblin yang lebih tua. Ternyata gerombolan ini ngebawa tawanan manusia baru. Rencananya sih buat dijadiin pabrik anak lagi. Ro jelas-jelas gak setuju akan hal itu. Dia langsung nyamperin pemimpin mereka yang bernama Gobue dan bilang kalau dia yang bakal ngurus para manusia itu. Gobue malah sewot dan ngeremehin Shiro, ngatain dia cuma goblin bayi yang baru lahir. Suasana di sini pun langsung tegang dan semua udah siap perang saudara. Untungnya dua goblin cewek yang jago, salah satunya si gadis pandai besi, datang melerai. Si gadis pandai besi ngusulin solusi, yaitu duel 1 lawan 1 antara Ro dan Gobue buat nentuin siapa pemimpin desa. Aturannya simple, gak boleh pakai senjata. Mereka pun setuju, tapi hasilnya Gobue kalah telak dalam sekejap mata. Cuma us-us pruk kelar gitu. Ro pun ngejelasin kalau benang yang dia keluarin dari tubuhnya itu bukan senjata, tapi bagian dari tubuhnya. Dengan kemenangan itu, dia resmi jadi pemimpin baru desa. Tentu aja, anak buahnya Gobue cemberut gak terima. Ro lalu mindahin para tawanan manusia ke area penyimpanan, ngejamin mereka bakal aman dan gak akan ada yang berani nyentuh. Ro janji bakal balikin mereka ke desa manusia. Tapi seorang gadis pemberani bernama Rubelia nanya apa imbalan yang Ro mau. Jawaban Ro simple, yaitu bagi-bagi ilmu dan pengetahuan. Dari situ Ro tahu kalau mereka adalah rombongan pedagang yang diserang sama kelompoknya Gobue. Singkat cerita, 2 hari kemudian Ro ngasih mereka makanan dan lihat kalau mereka udah mulai bisa menerima keadaan. Ro merhatiin mereka, sadar kalau manusia itu beda. Mereka gak berevolusi, tapi punya pekerjaan yang bikin masing-masing dari mereka itu spesial. Ro dengan kemampuannya udah tahu kalau Rubelia itu prajurit pemula. Dia pun kepikiran buat ngajak Rubelia latihan bareng para goblin. Singkat cerita, sesi latihan dimulai. Anak buah Gobue kelihatan paling payah. Ro ngejek mereka, bikin mereka makin kesel. Pas mereka mulai gak sopan, Ro langsung ngehajar mereka buat ngingetin lagi siapa bos di situ. Malamnya pas Ro mau tidur, insting bahayanya aktif lagi. Ternyata Gobue dan anak buahnya nekat mau ngeganggu para manusia. Ro langsung datang dan ngadepin mereka, ngingetin lagi soal aturannya. Gobue yang keras kepala nolak. Jadi di sini Ro pun ngajar lagi dia sampai pingsan. Ro lalu manggil Gobumi dan Gobji buat nyeret gerombolan pembuat onar itu ke tengah desa. Dia mau semua goblin ngelihat hukuman buat pelanggar aturan. Di depan semua orang, Ro menyiksa Gobue habis-habisan sebagai contoh. Keesokan harinya, Gobue ditemukan mati kehabisan darah. Setelah urusan internal beres, tim Ro kembali berburu. Kali ini, lawannya adalah monster bertanduk 3 yang sisiknya keras banget. Setelah pertarungan alot, Ro berhasil ngasih serangan terakhir. Setelah dagingnya dimakan, dia pun ngedapetin skill baru yang bisa bikin dia nyerang 3 kali dalam satu gerakan. Bisa dibilang ini skill yang keren banget lah. Malamnya pas mau tidur, Rubelia nyamperin dia. Mungkin masih trauma, dia minta izin tidur di sebelah Ro. Ro pun ngebolehin. Paginya pas bangun, lengannya pegel bukan main. Ternyata gak cuma Rubelia, Gobumi juga ikutan tidur di sebelahnya, ngejadiin lengannya bantal guling gratisan. Desa Goblin sekarang pun makin terstruktur. Ada Gobukichi yang jadi asisten Ro, Gobumi jadi kapten pasukan jarak jauh, Gobji jadi komandan pasukan lapis baja, dan si gadis pandai besi ngurus pasukan lapis baja ringan. Cuman ada satu penyihir, jadi unit sihirnya ini cuma diisi sama 1 orang. Merasa latihan bisa diserahkan ke para kapten, Ro masuk lebih dalam ke hutan sendirian. Dia ngetes mantra barunya ke monster bertanduk 3 dan berhasil membunuhnya dalam sekejap. Makin pede, dia pun lanjut berkelana sampai nemu jejak darah. Dia jadi ingat peringatan Gobuji soal monster paling berbahaya di hutan, yaitu beruang merah. Rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Dia pun ngikutin jejak itu dan nemu bangkai monster bertanduk 3 yang badannya udah dirobek-robek. Gila, sekuat apa makhluk yang bisa ngelakuin ini? Di sini tiba-tiba pun tanah bergetar. Sesosok beruang merah raksasa pun muncul, siap buat menerkamnya. Ini dia si bos terakhirnya. Ro sempat mikir buat kabur, tapi bayangan dapat skill si beruang terlalu menggiurkan. Pertarungan epic pun dimulai. Ro nembakin sihir, tapi ditahan gitu aja pakai tangan si beruang. Pukulan fisiknya mental, kulit beruang itu keras banget. Benangnya juga putus dengan gampang. Gak lama si beruang nyemburin api, membakar semua di sekitarnya. Ro terpaksa main taktik gerilya, sembunyi sambil nyembuhin diri.
Dia sadar buat menang, dia harus mempertaruhkan segalanya. Dia pun nunggu momen pas si beruang nyemburin api lagi, lalu maju dengan nekat sambil ngelindungi diri pakai perisai. Dan ternyata dia berhasil nusuk mulut beruang itu pakai pedangnya. Tapi si beruang ngamuk dan ngempasin Ro sampai nabrak pohon. Ro pun di sini terluka parah. Tapi setidaknya si beruang gak bisa nyemburin api lagi karena pedangnya udah nyangkut. Di ambang kematian, Ro tahu kalau sekali kena serangan lagi, tamat riwayatnya. Tapi dia tetap maju mempertaruhkan nyawanya buat serangan terakhir. Di saat kritis itu, si beruang berhasil nebas dan mutusin lengannya. Meski begitu, Ro berhasil mendapatkan pukulan penentu yang akhirnya membunuh si beruang merah itu. Ro di sini menang, tapi kondisinya hancur-hancuran. Dengan sisa tenaganya, dia pun makan tangan si beruang yang putus dan langsung ngedapetin kekuatannya. Tapi karena lukanya terlalu parah, dia pun langsung pingsan. Tepat pada saat itu, sebuah pesan dari sistem pun muncul, yaitu Anda telah mencapai level maksimal. Apakah Anda ingin berevolusi menjadi ogre? Tanpa pikir panjang, dia pun memilih iya. Setelah kenyang, dia ngerasa ada yang aneh. Pisaunya kok kelihatan jadi lebih kecil. Tunggu, bukan pisaunya yang kecil, tapi badannya yang jadi raksasa. Yap, dia udah berevolusi jadi ogre. Dengan wujud barunya, Ro pun balik ke desa. Tapi bukannya disambut, para goblin malah panik dan melihat dia sebagai ancaman. Jelas saja mereka takut, yang balik ini bukan hobgoblin yang kurus, tapi ogre gede yang berotot. Ro pun harus teriak-teriak ngasih tahu kalau ini beneran dia. Akhirnya di sini Gobumi pun kenalin dia. Saking khawatirnya, Gobumi langsung nendang Ro sambil nanya kemana aja dia selama ini. Tapi malah kakinya sendiri yang kesakitan. Ya iyalah, nendang ogre itu ibarat nendang tembok beton. Gobumi pun lalu nunjuk lengannya yang putus dan nanya apa yang sedang terjadi. Ro pun cerita soal pertarungan hidup dan matinya ngelawan beruang merah. Semua yang ngedenger itu cuma bisa melongo, gak percaya dia bisa ngalahin predator puncak di hutan itu. Mereka semua jadi makin kagum sama si Ro ini. Tapi Ro sendiri cuma bersyukur bisa pulang hidup-hidup. Sejak saat itu, Gobumi dan Rubelia jadi kayak bayangan, nempel terus kemanapun Ro pergi. Gadis-gadis manusia lain awalnya kaget melihat wujud barunya, tapi akhirnya mereka ngenalin dia juga. Salah satu gadis bernama Emiri yang jago menempah ngeliatin senjata Ro yang udah butut dan nawarin buat bikinin pisau baru dari batu Ro. Ro pun seneng banget ngedengar itu. Tapi tawaran itu malah bikin Gobumi dan Rubelia cemburu berat. Di sini suasana jadi sedikit canggung. Ro pun coba ngobrol sama si kembar dan iseng muji mereka bakal jadi istri yang baik karena cepat beradaptasi. Gak disangka omongannya itu malah dihadiahi geplakan dari Rubelia. Berikutnya dia nyamperin Felicia si alkemis yang ngaku udah bikin racun buat jaga-jaga. Ro pun nenangin dia dan bilang gak apa-apa. Di tengah ketenangan itu, Ro tiba-tiba ngerasain ada niat membunuh yang kuat di sekitarnya. Tapi dia gak tahu itu dari mana. Di sini masalah baru pun muncul. Ro jadi terlalu OP. Saking kuatnya, dia gak bisa lagi latihan bareng yang lain. Pukulan pelannya aja bisa bikin goblin lain cedera parah. Bahkan baju zirah super tebal milik Gobji hampir remuk. Gara-gara ini, Gobji jadi agak minder dan milih buat latihan sendirian. Di sisi lain, kehidupan desa terus berjalan. Si gadis pandai besi dan Gobumi makin akrab, sementara Gobugichi sibuk nambang batu Ro. Gak lama kemudian, Gobugichi lari-lari nyamperin Ro sambil ngebawa roh yang terluka. Ro langsung nyembuhin roh itu. Setelah sadar, roh itu ngenalin diri sebagai Therese dan berterima kasih. Dia cerita kalau dia diserang sama kelompok manusia. Ro langsung nebak, pasti gara-gara permata di kepala Therese yang harganya konon bisa sampai 1 miliar emas. Therese mohon bantuan Ro buat ngusir para manusia itu. Di sini dia pun ngejelasin kalau tuannya adalah penyihir legendaris yang benci banget sama manusia. Therese diciptakan buat ngejaga ruang harta karun rahasia tuannya yang isinya barang-barang legendaris semua. Dia lebih rela ngasih semua harta itu ke kelompok Ro daripada jatuh ke tangan manusia. Setelah diskusi singkat, Ro pun mutusin buat ngecek situasinya. Rubelia kelihatan khawatir, tapi Ro janji gak akan langsung ngebunuh para manusia itu dan bakal coba ngajak mereka ngobrol baik-baik dulu. Dia dan Gobugichi pergi ke lubang tambang, yang ternyata itu jadi jalan pintas ke ruang harta karun. Ro nyuruh Gobugichi sembunyi dan dia maju sendirian buat nemuin para petualang itu. Tentu aja para petualang itu kaget bukan main ngeliat ogre yang tiba-tiba muncul. Seorang pembunuh bayaran langsung nyerang,
Tapi Ro dengan santainya nangkis serangan itu. Dia ngingetin kalau mereka itu penyusup dan nyuruh mereka buat pergi. Tapi mereka nolak dan malah nyerang Ro rame-rame. Ro ngerasa serangan mereka itu biasa aja, terlalu ngandelin level dan job mereka. Di sini sebuah mantra petir nyambar badannya, tapi gak ada efek sama sekali. Para petualang pun makin kaget. Dan Ro yang mulai kesel, akhirnya milih solusi paling praktis versinya, yang mana dia bakal makan mereka semua. Dari makan siangnya itu, Ro berhasil nyerap semua job mereka. Dia juga nemu tas item sihir dan cincin penyembunyiannya. Gak pakai pikir panjang, benda-benda itu pun ikut dia cemilin juga. Yang secara ajaibnya ngasih dia kemampuan kotak item dimensional. Setelah itu, Tracy ngebawa mereka ke jenazah tuanya yang bernama Velvet. Setelah berterima kasih, tubuh Tracy memudar dan cuma ninggalin permatanya. Ro pun di sini memakan permata itu dan ngedapetin kemampuan Golden Rule. Dengan kotak item barunya, mereka pun bisa ngakut semua harta karun itu. Tapi, Ro ngerasa gak enak ninggalin jenazah si penyihir gitu aja. Dia pun mutusin buat mengkremasi jenazah itu. Dan ajaibnya, setelah dikremasi, muncul sebuah sarung tangan dari abunya. Pas Ro coba pakai, sarung tangan itu langsung nempel permanen di tangannya. Ternyata, itu adalah item legendaris yang ngasih dia lebih banyak kemampuan lagi. Dan rasanya udah kayak bagian dari tubuhnya sendiri. Ro kemudian ngebagi-bagiin harta rampasan yang kuatnya bukan main itu ke para hobgoblin yang lain. Sementara dia nyimpen 2 item legendaris lainnya buat dirinya sendiri. Sejak saat itu, kekuatan desa mereka meningkat drastis coy. Tapi ceritanya gak berhenti di situ. Ro lanjut menjelajahi hutan sendirian. Dia pun makan laba-laba emas, rusa kristal, dan ngedapetin kemampuan baru lagi. Sampai akhirnya dia nemu pohon raksasa dan ketemu sama sosok Dryad, yaitu peri pohon yang cantik banget. Konon, Dryad ini suka banget ngegodain kaum pria buat dijadiin nutrisinya. Godaan si Dryad ini tuh emang berat banget coy. Singkat cerita, iman Ro goyah dan dia pun pasrah. Sebagai gantinya, dia ngedapetin berkah dari si Dryad yang berharap dia bakal main lagi ke sana. Begitu balik ke perkemahan, suasana jadi aneh. Semua gadis, yaitu Gobumi, Robelia, dan yang lain-lainnya, pada ngediamin dia. Ro bingung setengah mati dan coba nanya, ada apa? Akhirnya Felicia ngasih tahu jawabannya. Sambil nucuk bekas ciuman di leher Ro, Felicia bilang kalau mereka semua cemburu karena tahu Ro ketemu seseorang di luar sana. Di sini Ro pun langsung inget sama si Dryad. Ro pusing mikirin cara nyelesain masalah ini. Tapi tiba-tiba Felicia malah nyium dia dan ngaku kalau dia juga suka sama si Ro. Gobumi yang ngeliat itu pun langsung marah. Namun bukannya nunjuk si Ro, Gobumi malah meluk dia erat-erat dan bilang kalau dia juga pengen nyium si Ro. Situasi yang udah rumit jadi makin kacau balau. Gadis-gadis lain pun ikut-ikutan nimbrung. Semuanya bilang mereka juga pengen hal yang sama. Ro pun di sini dikelilingi oleh para gadis yang cemburu sekaligus naksir berat sama dia. Keesokan harinya, radar bahaya Ro yang udah makin canggih menangkap sinyal sekelompok orang mendekat. Dia pun pergi buat nyamperin mereka, dan ternyata yang datang adalah sekelompok elf. Pemimpin mereka dengan gaya so elitis langsung ngeremehin para goblin dan ngatain mereka biadab. Dia nawarin hadiah kalau para goblin mau ngalahin manusia yang katanya ngancam hutan ini. Gobuji sempat mikir itu tawaran yang bagus, tapi Ro dengan santainya nolak mentah-mentah. Dia bilang gak peduli sama urusan para elf. Merasa diremehkan, para elf itu langsung pasang kuda-kuda mau nyerang. Tapi Ro cuma perlu ngeluarin sedikit auranya dan mereka semua langsung kaget, terpana sama kekuatannya yang luar biasa. Ro tahu dia udah dikepung sama pemanah dari jauh, jadi dia ngancem bakal ngabisin si pemimpin kalau dia gak nyuruh anak buahnya buat mundur. Si pemimpin yang nyalinya ciut langsung nurut gitu. Ro pun ngejelasin kalau dia nolak tawaran itu karena gak suka sama nada sombong mereka. Tapi dia juga negasin bakal ngelindungin hutan ini dengan nyawanya sendiri, karena hutan ini juga adalah rumahnya. Sebagai penutup, dia pun nunjukin kekuatannya dengan manggil ribuan tombak entah dari mana yang langsung ngepung para elf. Ngeliat itu, para elf langsung kicep dan cabut dari sana. Beberapa waktu kemudian, Ro berburu slime abu-abu dan memakan intinya. Dia pun ngedapetin skill baru yang keren, yaitu replikasi otomatis. Penasaran, dia pun nyoba pakai darahnya buat manggil makhluk kecil yang ternyata bisa digunain kayak CCTV buat ngintai.
mikir ini berguna buat perlindungan, dia pun diam-diam naruh sedikit darahnya di pakaian para gadis yang ada di desa. Beberapa hari kemudian, rombongan elf yang sama balik lagi. Si pemimpin yang kayaknya masih dendam ke Sumat langsung nyuruh anak buahnya buat nyerang. Tapi Ro cuma perlu meraung sekali dan aumannya yang kuat itu bikin para elf jadi linglung. Kesempatan itu langsung dia pakai buat nangkep mereka semua pakai jaringnya. Ro pun nanya ke si pemimpin kenapa dia balik lagi. Si pemimpin ngaku kalau ini murni buat balas dendam meskipun teman-temannya udah coba ngelarang. Ro bilang dia bakal ngeksekusi si pemimpin, tapi ngasih sisa pasukannya satu kesempatan, yaitu pertarungan pura-pura ngelawan para goblin. Yang kalah nyawanya bakal melayang. Singkat cerita, 6 dari mereka pun kalah. Sesuai aturan, Ro memakan mereka dan dapat skill-skill baru. Para elf yang tersisa dijadiin tawanan. Gobuji matanya langsung hijau ngeliat tawanan elf yang kebanyakan cewek. Dia udah mikir yang enggak. Tapi Ro langsung ngasih tatapan maut yang nyuruh dia jangan macam-macam. Si pemimpin elf mulai mohon-mohon minta ampun, tapi Ro gak peduli dan langsung mengeksekusinya lalu memakannya. Di sisi lain, Gobji berhasil ngalahin seekor beruang sendirian yang bikin dia langsung mencapai level maksimal dan siap buat berevolusi. Pas dia balik ke gua dengan wujud barunya, semua orang kaget. Ternyata Gobji berevolusi jadi varian Hobgoblin yang langka karena punya berkah dari dewa. Gobji yang sekarang ngerasa selevel Saitama langsung nantangin Ro duel lagi. Ro pun nerima tantangan itu. Pertarungan kali ini bener-bener alot. Ro sampai kesulitan ngeladenin Gobji. Tapi pada akhirnya dia tetap keluar sebagai pemenang. Ro mengakui kalau dari segi kekuatan murni, Gobji udah setara. Dia menang tipis cuman karena pengalaman dan skill tempurnya lebih unggul. Sejak saat itu dia pun resmi nganggap Gobji sebagai rivalnya. Malamnya pas Ro lagi di gua, sesosok bayangan gelap tiba-tiba muncul di hadapannya dan ngasih dia sebuah hadiah. Tapi Ro tiba-tiba bangun dan mikir, mimpi doang kali ya? Sementara itu, evolusi Gobji jadi inspirasi buat goblin lain. Felicia mulai ngetes bakat mereka dan nemu satu buah goblin yang punya potensi jadi penyihir. Dia juga ngenalin Ro ke Gobuse yang katanya cocok jadi pendeta. Ro juga sadar kalau Gobue, penyihir yang dulu jadi saingannya, udah berevolusi jadi setengah spell lord. Gobue pun langsung pamer kekuatan dengan nembakin bola-bola api raksasa yang bikin kerusakan parah. Dia sombong bilang kalau itu cuma sihir dasar. Tapi Ro nonton dengan muka datar, tahu kalau potensi Gobue masih bisa lebih dari itu. Ro sadar kalau penduduk desanya makin kuat dari hari ke hari. Dia merhatiin generasi goblinnya jauh lebih unggul dari generasi sebelumnya. Mungkin karena lingkungan mereka yang lebih keras dan kompetitif. Keesokan harinya, sekelompok goblin dari generasi lama nyamperin Ro. Mereka bilang udah muak sama cara Ro ngatur desa dan mutusin buat pergi. Ro ngebiarin mereka pergi gitu aja. Pas mereka bingung kenapa gak ditahan, Ro ngejelasin kalau mereka bebas nentuin jalan hidup sendiri. Sebagai hadiah perpisahan, dia pun ngasih mereka pisau yang terbuat dari mithril setelah dia pakai buat ngelukain dirinya sendiri. Petualangan pun berlanjut. Ro nemu orcs yang baru aja ngebunuh seorang manusia. Dia sadar manusia itu punya kemampuan yang menarik. Tanpa pikir panjang, dia pun ngebunuh orcs itu dan makan tubuh si manusia. Pas balik ke gua, Felicia nyambut dia dengan minuman buatannya, yaitu bir. Mereka pun di sini ngadain pesta. Di tengah pesta, Ro ngumumin soal para goblin yang pergi dan nanya apa ada lagi yang mau cabut. Tapi semua diem, nunjukin kalau mereka bahagia berada di sana. Mereka pun di sini lanjut minum bareng. Setelah pesta usai, Ro pakai darahnya buat bikin anting-anting ajaib yang bisa dipakai buat komunikasi jarak jauh. Dia bagiin ke yang lain dan mereka semua kagum karena anting itu beneran berfungsi. Di lain waktu, Gobukichi berhasil mukul jatuh monster bertanduk 3, tapi monsternya masih hidup. Ro pun mutusin buat nyoba kemampuan yang dia dapat dari manusia yang dia makan, yaitu penjinak monster. Dan ternyata itu berhasil. Monster itu bangkit dan mengakui para goblin sebagai tuannya. Sadar kemampuan ini berguna banget, Ro mulai menjinakin makhluk-makhluk lain buat ngebantu desa. Terlihat juga Rubelia makin jago. Dia sekarang bisa ngalahin 3 kobold sendirian. Ro yang merhatiin dari jauh mengakui kalau Rubelia udah jadi petarung yang kompeten. Pas Ro mau makan hasil buruannya, dia tiba-tiba ngerasa aneh. Ternyata dia baru aja ngebuka pekerjaan baru dalam sistemnya. Dengan kekuatannya terus bertambah, desa yang makin kuat, dan petualangan yang gak ada habisnya, Ro seneng banget karena perkembangannya berjalan sangat-sangat baik. Di sini kita kira tahu job baru Ro yaitu adalah prajurit Noir. Job ini bikin dia bisa naik level lebih cepat, tapi ada syaratnya.
dia harus terus-terusan makan monster buat bertahan hidup. Gak lama, kabar buruk datang. Manusia udah mulai masuk ke dalam hutan. Ro sadar ini pertanda perang besar akan segera dimulai. Beberapa waktu kemudian, sekelompok kobold lari terbirit-birit masuk ke gua para goblin. Ternyata mereka lagi dikejar sama gerombolan tengkorak hidup. Ro langsung nyuruh pasukannya buat ngelawan, tapi mereka kaget karena senjata tajam gak mempan sama sekali. Ro dengan instingnya ngerasain ada kehadiran kuat di belakang gerombolan itu, yang kemungkinan dalang dari semua ini. Si gadis pada besi yang kesulitan gak sengaja mukul satu tengkorak pakai sarung pedangnya, dan anehnya tengkorak itu langsung hancur berkeping-keping. Dari situ Ro sadar kelemahan mereka adalah serangan tumpul. Dia pun langsung ngasih perintah baru, hancurkan mereka pakai benda tumpul atau tangan kosong. Setelah para goblinnya mulai kewalahan, Ro nyuruh mereka mundur sambil sombong bilang cuma butuh 10 detik buat beresin sisanya. Dan bener aja, dia langsung nerobos barisan tengkorak sampai ke pemimpin mereka dan ngancurinya cuma dengan satu pukulan. Ternyata dia cuma butuh 7 detik. Seperti biasa, pemimpinnya langsung dia makan buat nyerap kemampuannya. Para goblin yang selamat langsung bersumpah setia ke Ro. Mereka cerita kalau mereka gak sengaja ngegali sampai nemu sebuah pembendaharaan kuno yang malah ngebangkitin penjaganya. Ro ingetin kalau dulu goblin sering bunuh kobold, tapi mereka gak peduli, mereka ngaku lebih lemah dan pasrah buat diapain aja sama si Ro. Akhirnya Ro pun mutusin buat ngebantu mereka. Desanya sekarang jadi makin ramai dan juga beragam. Suatu hari pas lagi berburu bareng Gobji, mereka ngelihat sekelompok manusia yang gerak-geriknya mencurigakan. Ro mutusin buat ngikutin mereka diem-diem. Ternyata mereka lagi nunggu di pinggir jalan setapak. Pakai kemampuannya, Ro nguping pembicaraan mereka dan dapat info kalau mereka mau nyulik putri kepala suku elf. Dan ada pengkhianat di kalangan elf yang ngebocorin informasi. Malamnya, sang putri elf lewat. Para manusia langsung nyergap, ngebunuh semua pengawalnya. Pas mereka mau nangkap si putri, Ro muncul dan dengan gampangnya ngalahin mereka semua. Dari hasil interogasi, Ro ngedapetin info krusial. Pasukan manusia bakal nyerang besar-besaran sekitar 20 hari lagi. Putri elf itu akhirnya bangun dan bukannya makasih, dia malah kaget ngelihat Ro dan curiga. Jangan-jangan Ro mau macam-macam. Setelah Ro berhasil nenangin dia, si putri malah marah dan nyalahin Ro karena gak nyelamatin pengawalnya. Ro yang gak terima disalahin ngedorong dia balik dan gesin kalau ini bukan urusan para goblin. Dan lagi pula ada pengkhianat di antara bangsanya sendiri. Ngedenger itu si putri langsung nangis. Sementara itu Gobuji udah pasang mata genit ke arah si putri. Keesokan harinya, Ro nganterin si putri pulang. Di tengah jalan dia tahu kalau si putri ini adalah High Elf karena punya sayap. Sesamanya di desa elf, mereka disambut sama puluhan pemanah yang udah siap nembakin para Mithril. Tapi si putri langsung nyuruh mereka buat berhenti. Ro pun ketemu sama si kepala suku dan langsung bilang kalau dia nyelamatin putrinya bukan karena kebaikan hati. Si kepala suku yang ngerti maksudnya langsung nyiapin hadiah, yaitu sebuah item tingkat kuno. Ro di sini pun senang banget nerima hal itu. Dari situ mereka pun bikin kesepakatan. Ro nawarin informasi soal pergerakan manusia, dan sebagai gantinya para elf ngasih lebih banyak item langka. Si kepala suku sempat nanya soal unit elitnya yang hilang, yang mana itu tuh sebenarnya udah dimakan sama si Ro. Tapi Ro pasang muka polos, pura-pura gak tahu apa-apa. Sebagai bonus, si kepala suku bahkan ngasih mereka alkohol dan obat-obatan langka. Ro pun di sini janji bakal ngebantu kalau desa elf dalam sebuah masalah. Keesokan paginya, kejutan lain muncul. Gobumi di sini udah berevolusi jadi varian dampir, setengah vampir, berkat berkah dewa es. Dia sekarang bisa ngedaliin es dan matanya punya efek sihir yang bisa bikin musuh saling serang. Gak cuma dia, Gobukichi juga berevolusi jadi setengah Earth Lord yang bisa manipulasi tanah. Dan Gobue jadi setengah Blood Lord yang bisa ngendaliin darah sebagai senjata. Dengan perang yang makin deket, Ro mutusin buat manfaatin semua sumber daya. Dia ngasih anting komunikasinya ke para kobold. Para elf awalnya nolak karena masang hiasan di telinga itu tabu gitu buat mereka. Tapi setelah dibujuk semalaman, akhirnya mereka mau juga. Setelah itu, latihan gabungan besar-besaran pun dimulai. Ro ngetes skill barunya dan manggil kerangka. Tapi dia kaget sendiri pas yang muncul malah kerangka hitam berlapis zira yang super langka. Para elf latihan melawan kerangka itu, dan Ro sadar dia bisa manggil jenis mayat hidup lain, meskipun mereka bakal kebakar kalau kena matahari. Nah, pasukan Ro yang sekarang itu udah lebih dari 100 orang. Karena para kobold adalah yang paling lemah, Ro pun ngasih mereka latihan ekstra di malam hari sambil nyari familiar serigala baru.
Dia juga sadar kalau tombak yang dia pakai ngelawan beruang merah udah berubah bentuk. Ternyata Emiri yang sekarang udah naik pangkat jadi elemental Smith berhasil memperbaikinya pakai bahan-bahan dari para elf. Di tengah kesibukan itu, Gobji nyamperin Ro buat curhat. Ternyata si raksasa berotot ini naksir sama Gobukichi. Ro dalam hati cuma bisa bilang, kelihatan banget. Tapi dia tetap ngasih saran bijak ke Gobji buat langsung nyatain perasaannya biar cepet ngedapetin jawaban. Gobji pun ngumpulin keberanian dan nembak Gobukichi di malam itu juga. Keesokan harinya, Gobji kelihatan lebih kuat dan semangat dari biasanya. Ternyata cintanya diterima. Ro tahu ini bakal berhasil karena Gobumi juga udah ngasih nasihat ke Gobukichi sebelumnya. Latihan pun terus berlanjut. Ro ngedapetin kemampuan baru lagi, yaitu exoskeleton. Skill ini ngasih dia baju jira biologis yang super kuat lengkap dengan penyembuhan otomatis. Tapi pas dia nonaktifin skillnya, dia malah telanjang bulat. Ternyata skill itu pakai bajunya sebagai bahan dasar. Apa setelah berapa kali percobaan, dia pun berhasil pakai skill itu buat ngebentuk sayap serangga. Di sini semua orang terus berkembang. Emery berhasil nyiptain panah otomatis yang bisa nembak cepet, dan Felicia bikin item-item baru dari kerangka hitam. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sekelompok elf datang sebagai utusan, ngabarin kalau pasukan manusia udah mulai bergerak. Mereka janjiin hadiah besar kalau pasukan Ro mau ngebantu. Ro pun setuju dengan syarat mereka diberi kebebasan penuh buat beroperasi. Ro yang udah gak sabar buat perang langsung ngumpulin semua pasukannya. Dia dengan semangat ngumumin kalau mereka akan membentuk kelompok tentara bayaran. Gobue nanya apa nama kelompok mereka. Ro tersenyum lebar dan mengumumkan dengan lantang nama yang udah dia siapkan, yaitu Parabellum. Dia ngejelasin kalau itu artinya adalah bersiap untuk perang. Ngedenger itu, semangat semua orang pun langsung membara. Mereka udah siap buat bertempur. Pagi-pagi buta, Ro udah mimpin pasukannya. Target mereka adalah sebuah perkemahan manusia. Tapi perkemahan itu dilindungi sama penghalang sihir yang kuat. Gobue si penyihir bilang kalau mereka nggak bisa nembus gitu aja dan nyaranin buat dihancurin. Ro setuju dan nyuruh semua orang ngambil posisi. Dengan sarung tangan legendarisnya, dia pun nembakin satu ledakan energi dahsyat yang langsung ngancurin penghalang itu dalam sekejap. Para manusia langsung panik. Gobukichi ngentak tanah dan bikin dinding tanah raksasa buat ngepung mereka. Sementara Gobue ngebakar perkemahan pakai sihir apinya. Ro kemudian manggil pasukan tengkoraknya buat nyelesain sisanya. Tapi para manusia ini bukan lawan yang ecek-ecek. Kemudian mereka seorang kesatria cewek bernama Deres tampil memimpin perlawanan. Deres ngeliat Ro dan sadar kalau dialah dalang dibalik pasukan tengkorak itu. Dia pun langsung nyuruh anak buahnya buat fokus nyerang Ro. Salah satu penyihir nembakin rentetan proyektil buat ngebuka jalan. Dan Deres pakai mantra kecepatan super, langsung melesat ke arah Ro. Ro sendiri cukup kagum, ngakuin kalau Deres ini petarung yang hebat. Tapi pas Deres udah deket, Ro dengan santainya cuman ngegeplak dia sampai mental jauh. Ro pun nawarin Deres buat gabung sama kelompoknya. Tapi Deres dengan tegas nolak dan bilang lebih baik mati itu daripada ditangkap. Nggak denger itu, Ro pun ngasih perintah baru ke pasukannya, yaitu tangkap manusia-manusia yang berbakat yang gak guna, disuruh buat ngabisin aja. Pesta pembantaian pun dimulai. Gobumi pakai mata sihirnya buat ngedaliin para prajurit sampai mereka saling bunuh. Si gadis pandai besi manipulasi darah mereka, ngebentuk pedang-pedang darah yang membantai para manusia. Pasukan Deres dibantai habis, tapi dia tetap nekat maju dan nusuk Ro sekuat tenaga. Sayangnya kulit ogre Ro terlalu keras gitu buat ditembus. Melihat kondisi yang makin gawat, penyihir lain pakai seluruh sisa kekuatannya buat manggil seekor naga sambil nyuruh Deres kabur. Deres malah siap ngorbanin diri buat ngajak Ro mati bareng. Tapi Ro yang gak mau Deres mati sia-sia ngedorong dia menjauh. Dia lalu nyiptain perisai sihir raksasa yang dengan mudahnya menetralisir serangan naga itu. Deres dan Gobue cuma bisa melongo, gak percaya betapa gilanya kekuatan si Ro ini. Setelah pertempuran usai, Ro pun rayain kemenangan bareng kepala suku elf. Dia lalu ngurus para tawanannya. Dia ngasih makanan obat dari para elf yang bikin Deres curiga. Jangan-jangan mereka mau dijadiin pabrikana. Tapi ternyata Ro masangin mereka anti-anti mendeteksi kebohongan buat ngoreksi informasi. Informasi ini pun dia bagi ke kepala suku elf, ditukar sama minuman alkohol. Dari situ Ro tahu kalau pasukan manusia bakal nyerang dari berbagai arah. Ro pun nyiapin penyergapan berikutnya.
Ratusan prajurit manusia yang lagi berbaris di hutan gak sadar kalau mereka udah masuk jebakannya. Tiba-tiba, hujan batu raksasa turun dari atas tebing, ngebunuh ratusan dari mereka dalam sekejap. Sisa pasukan yang selamat langsung dihabisi sama para goblin. Pemimpin mereka, seorang pria bernama Kobats, berhasil ngumpulin sisa pasukannya dan bikin pertahanan darurat. Ro yang kagum sama pemimpin itu nyuruh Gobji buat nangkep dia hidup-hidup. Setelah duel yang sengit, Gobji berhasil nangkep Kobats dan sisa pasukannya dimusnahkan. Di penjara, para tawanan udah pasrah, tapi Kobats nyuruh nenangin dia. Ro lalu nginterogasi Kobats soal alasan mereka nyerbu hutan. Kobats ngaku kalau putri kerajaan mereka lagi sakit parah dan mereka butuh obat rahasia para elf buat nyembuhinnya. Tapi Ro skeptis. Dia yakin ini semua cuma soal politik karena si putri itu tunangannya seorang kaisar. Di tengah ketegangan itu, Gobukichi nemuin mata air panas. Ro pun ngebangun pemandian buat semua orang biar bisa santai sejenak. Keesokan harinya, Ro mulai ngelatih para tawanan. Kobats yang ngerasa latihan lawan tengkorak terlalu gampang, nekat nantang Ro duel. Ro sambil iseng ngasih buff kekuatan ke Kobats, tapi tetap aja Kobats di sini diajar habis-habisan. Setelah disembuhin, Gobji juga ikutan ngajak Ro adu jotos. Semangat juang mereka ini bikin semua orang kagum. Setelah itu, Kobats yang ternyata tumbuh di lingkungan demi human ngungkapin rasa kagumnya ke Ro dan bersumpah buat setia. Ro pun nerima dia dan ngasih tugas baru, yaitu buat ngelatih Rubelia. Ro pun lalu ketemu lagi sama kepala suku elf dan berhasil ngedapetin obat rahasia itu. Dia nyoba obat itu ke dirinya sendiri dan ngedapetin skill baru, yaitu darah obat. Darahnya sekarang bisa nyembuhin luka secara instan. Malamnya, Ro pakai tebak barunya buat ngelakuin pembunuhan jarak jauh, ngabisin komandan manusia lain dari kejauhan. Perang hampir mencapai puncaknya. Kepala suku elf ngirim unit elitnya buat ngebantu Ro. Deres yang udah luluh minta Ro buat ngasih obat itu ke manusia demi nyelamatin sang putri. Ro pun mikirin tawarannya, mempertimbangkan untuk rugi politik dan potensi konflik agama. Akhirnya pasukan Ro mendekati markas utama musuh. Jumlah mereka kalah jauh. Dari Kobats dan Deres, Ro ngedapetin info soal Rugal Ordin, 8 prajurit heroik yang diberkati dewa dan bisa ngasih buff ke sekutunya. Bukannya takut, Ro malah semangat karena pengen makan mereka. Dia punya rencana gila, dia bakal nyerang markas itu sendirian. Dia pun manggil pasukan tengkoraknya dan ngelapisin mereka pakai slam biar tahan sinar matahari. Begitu fajar, dia ngelepasin tsunami air dan darah yang langsung nyapu bersih prajurit rendahan. Lalu muncullah salah satu dari Rugal Ordin, seorang anak laki-laki bernama Philip yang dikenal sebagai Bombu. Dia punya kekuatan dewa serangga iblis dan bisa ngendaliin mayat pakai parasit. Pertarungan sengit pun dimulai. Philip bahkan manggil hewan peliharaannya, yaitu kelabang raksasa sekelas bencana alam yang berhasil ngeracunin dan ngelumpuhin Ro. Pas Philip udah ngerasa menang, Ro tiba-tiba muncul dari belakang dan nyerang. Ternyata yang tadi itu cuma mayat palsu. Philip yang kaget langsung ngeluarin senjata rahasianya, baju jiran yang terbuat dari mayat. Tapi Ro gak mau kalah, dia juga ngeluarin exoskeleton serangganya. Duel udara yang epik pun di sini terjadi. Setelah jual beli serangan, Ro berhasil menang dan bikin Philip jatuh ke tanah. Philip pun lalu kabur dengan ninggalin baju zirahnya. Di tempat lain, pasukan Ro udah berhasil ngalahin sisa pasukan musuh. Ro yang gak mau perang jadi lebih panjang, ngirim replika dirinya buat nemuin pangeran kerajaan. Dia pun ngasih obat rahasia itu ke si pangeran, dan secara efektif itu mengakhiri perang ini. Setelah perang usai, Gobukichi bikin dinding batu raksasa buat ngelindungin hutan. Mereka ngadain upacara pemakaman buat 30 kawan mereka yang gugur. Kesedihan ini memicu gelombang evolusi baru. Gobuse jadi setengah Saint Lord, yaitu penyembuh super. Gofu jadi Go, dan Mai jadi demi human dengan mata di sekujur tubuhnya buat pengintaian. Pemimpin Kobold juga berevolusi dan dapat nama sejati sebagai Akita yang dia kasih tahu ke Ro sebagai tanda kesetiaan mutlak. Urusan terakhir yaitu para tawanan. Ro nawarin mereka pilihan, pergi atau gabung sementara. Beberapa dari mereka yang sombong ngerasa lebih kuat dan nantang Ro buat ngerebut kendali. Ro pun lalu nyuruh mereka semua maju barengan, dan hasilnya mereka semua dihajar dengan mudah. Salah satu dari mereka, setengah dampir yang sempat ngegoda Gobumi, dapat pukulan ekstra spesial dari si Ro. Anehnya, setelah ngerasain darah penyembuhan Ro, si setengah dampir ini malah jadi naksir berat sama si Ro. Ro yang gak tertarik ngehajar dia lagi. Akhirnya mereka pun ngedapetin 50 anggota sementara baru. Sebagai penutup, Ro ngenalin Emery ke beberapa kurcaci pengrajin yang meskipun kasar ngasih dia palu perang baru.
Pas lagi jalan-jalan di hutan, Ro lagi-lagi ketemu sama si Dryad. Meskipun udah coba nolak, rayuan si Dryad ini tuh terlalu kuat coy. Dan seperti yang bisa ditebak, pas dia balik ke markas dengan muka penuh bekas ciuman, para gadis udah nungguin dia dengan tatapan marah. Setelah perang usai, Ro gak lantas ongkang-ongkang kaki. Dia mulai bercocok tanam. Tentu aja bukan tanaman biasa, dia nemuin si Dryad lagi buat minta benih ajaib yang bisa tumbuh super cepat dan gizinya tinggi. Beberapa waktu kemudian, para anggota sementara mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Para bangsawan jadi tawanan juga dibebasin, tapi ada udang di balik batu. Otak mereka semua udah dicuci sama si Gobumi. Jadi sekarang mereka pada dasarnya adalah mata-mata buat si Ro. Dari mereka, Ro ngedapetin kabar kalau pasukan manusia udah mulai ditarik mundur sepenuhnya. Kepala suku elf yang seneng banget perang udah berakhir, ngundang si Ro dan kelompoknya buat ikut perjamuan besar. Di sela-sela waktu santainya, Ro iseng bikin kerajinan dari tulang belulang tengkorak. Hasilnya yaitu sebuah kelabang kerangka raksasa. Pas dia pamerin ke para gadis, reaksi mereka cuma satu, serem. Tapi Ro ngejelasin kalau itu bakal jadi kendaraan mereka. Dia berencana nganterin para gadis manusia pulang ke kampung halaman mereka. Para gadis jadi bingung, ngira mereka diusir. Tapi Ro ngejelasin kalau dia cuma mau nepatin janjinya. Setelah dianterin pulang, mereka bebas milih mau tinggal atau balik lagi sama si Ro. Singkat cerita, diadakanlah pesta buat nyambut para anggota baru secara resmi. Zion, salah satu anggota baru, nyeletuk kalau kelabang itu pasti bakal bikin heboh orang-orang yang ada di kota. Dante si Dampir nambahin kalau kekaisaran dan kerajaan itu suka ngeremehin demi human. Jadi Ro butuh penjamin dari bangsawan buat bisa masuk kota. Untungnya salah satu mantan tawanan bangsawan yang udah jadi mata-mata nawarin diri buat ngebantuin. Keesokan harinya sebelum berangkat, Ro ngebagi pasukannya jadi beberapa kelompok. Misi mereka yaitu menyebar dan ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya soal dunia luar. Aturan utamanya cuma satu, jangan sampai ada yang mati. Setelah semua berangkat, desa jadi sepi. Ro dan kelompok intinya pun memulai perjalanan mereka menuju kota Teria, siap buat nyari mangsa yang lebih kuat. Sesamanya di gerbang kota, kepanikan langsung melanda. Warga kota ngeliat ogre naik kelabang tengkorak langsung ngira kiamat udah deket. Teman-teman Ro buru-buru ngejelasin situasi mereka sampai akhirnya diizinin masuk dan nemu tempat buat nginep. Di sana, Ro sekali lagi ngasih pilihan ke para gadis. Dia bilang mereka bebas buat tinggal di kota dan nikmatin hidup normal karena dia tahu mereka diculik secara paksa. Tapi dia juga jujur bilang kalau mereka adalah aset berharga dan dia lebih senang kalau mereka tetap ada di sisinya. Robelia lalu ngajak Ro ke kuil petualang. Baru aja masuk, Ro langsung diserang sama semua petualang di sana yang nganggep dia monster yang berbahaya. Dengan gampangnya, Ro disini pun bikin mereka semua pada pingsan. Setelah keributan reda, Robelia ngejelasin soal kelompok tentara bayaran mereka, yaitu Parabellum. Dan akhirnya mereka pun mendaftar jadi petualang resmi. Setelah itu, Gobimi pun ngajak Ro belanja, tapi Ro nolak karena harus ngumpulin informasi. Dia nyamar jadi manusia dan jalan-jalan keliling kota. Di mana-mana, dia ngedenger orang ngomongin dia, bikin dia sadar kalau nyari kerjaan itu bakal susah. Tiba-tiba sekelompok preman nyergap dia. Tentu aja mereka salah pilih lawan. Ro di sini dengan mudah ngalahin dan makan mereka. Lalu nemuin cincin dengan desain yang sama di jari mereka, yaitu tanda sebuah organisasi kriminal. Gak jauh dari situ, dia ngelihat seorang anak laki-laki lagi berdebat sama sekelompok pria. Si anak udah bayar uang tebusan, tapi sandranya gak dilepasin. Pas si anak diancam mau dibunuh, Ro pun turun tangan, bikin para penjahat itu pingsan dan nginfeksi mereka pakai replikanya. Ro lalu ngasih kartu namanya ke si anak, nunjukin wujud ogrenya dan nawarin bantuan dari Parabellum. Malamnya, anak itu datang dan minta tolong buat nyelamatin seorang putri yang diculik. Ro berkat replikanya yang udah nyebar bilang kalau dia tahu di mana lokasinya. Mereka pun langsung nyerbu markas para preman, ngabisin semuanya dan nyelamatin si putri. Dari sebuah dokumen, Ro sadar kalau penculikan ini cuma rekayasa. Biar gak ribet, Dante ngehipnotis si anak buat ngelupain soal konspirasi itu. Keesokan harinya, Ro pun ngedapetin kabar gembira, yaitu generasi goblin berikutnya udah pada lahir. Tapi di sisi lain dia khawatir para gadis manusia bakal ninggalin dia. Dia pun nyamperin mereka dan hatinya lega pas mereka semua serempak bilang mau tetap tinggal bareng dia. Gak lama si putri yang diselamatin kemarin, yang ngenalin diri sebagai Emilia, datang berkunjung. Dia mau nyewa Parabellum buat ngawal dia ke ibu kota. Ro awalnya nolak, tapi si anak laki-laki nyeletuk kalau bayarannya 1 lempengan emas. Itu tuh setara 1 juta koin emas.
Ngedenger itu, Ro langsung sadar kalau tawaran ini terlalu sayang buat dilewatkan, dan akhirnya nerima pekerjaan itu. Masalahnya, Emilia ternyata kabur dari pengawalnya sendiri, bikin Ro pusing kepala ngebayangin potensi salah paham yang ada di jalan. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Biar gak terlalu narik perhatian, Ro ngejinakin seekor kerbau buat narik kereta ke labang tengkoraknya. Tapi masalah baru muncul, yang mana putih Emilia ini ternyata adalah magnet masalah. Rasa penasarannya yang kelewat batas sering banget bikin dia dalam bahaya. Mereka bahkan sempat diserang ular kura-kura gara-gara ulah Emilia. Setelah kejadian itu, Emilia akhirnya minta maaf dan mulai bantu-bantu nyiapin makanan. Si anak laki-laki yang ternyata seorang kesatria mulai latihan tanding sama Shiro. Emilia yang gak mau ketinggalan ikutan latihan juga, dan ternyata dia punya bakat. Saat ngebahas rute, mereka dihadapkan pilihan sulit. Rute terpendek melewatin pegunungan yang dikuasai makhluk terkuat di sana, yaitu Langiok, yang pemimpinnya diberkati dewa. Semua orang setuju buat cari jalan lain, kecuali Shiro. Dia malah mutusin buat berburu elang itu. Dan bener aja, mereka di sini ketemu beberapa Langiok. Dengan gampangnya, Ro pun nangkap mereka semua buat dijadiin sarapan. Lalu tiba-tiba si pemimpin Langiok yang raksasa muncul. Ro langsung maju ngelawan dia sendirian. Setelah 1 jam bertarung, yang lain mulai khawatir pas ngeliat lengan Ro putus. Tapi bukannya panik, Ro malah dengan santainya makan lengannya sendiri buat beregenerasi. Sambil bilang, ternyata aku dari tadi ya serius. Dia pun di sini ngeluarin kekuatan penuhnya dan berhasil ngalahin si elang itu. Di dekat jantung si elang itu, dia nemu batu jiwa yang super langka. Emilia yang nonton dari awal nanya, kenapa Ro selalu makan semua yang dia bunuh? Bilang kalau dia ngelakuin itu buat mengambil penyesalan dan dendam mereka. Sebuah penjelasan yang gak pernah dimengerti siapapun di kehidupan lamanya. Emilia di sini pun terdiam, terus mikirin kata-kata Shiro. Akhirnya mereka pun di sini tiba di desa Mason. Seperti biasa, warga panik lihat Shiro. Tapi Emilia nunjukin lambang kerajaannya dan mereka pun disambut dengan baik. Malam itu, semua orang minum-minum bareng. Pas ada seorang pria mabuk yang gangguin Go Bumi, Ro punya ide cemerlang. Dia nantang seluruh penduduk desa buat lomba minum dengan hadiah 4 lempeng perak. Tentu aja semua penduduk desa akhirnya pada mabuk berat. Mereka gak tahu gitu kalau ogre itu kebal sama alkohol. Ro ngelakuin ini semua cuma biar mereka lupa gitu sama insiden si Go Bumi tadi. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, tapi sebuah kejutan besar menanti Ro. Dia sadar kalau si kembar 2 gadis manusia si kelompoknya ternyata hamil anak-anaknya. Dia langsung panik mode on dan menelpon Gobuji, ngaku nggak tahu itu harus berbuat apa. Kabar dari Gobuji malah lebih buruk. Dia bilang mereka gak bakal sempat balik ke desa. Anak ogre itu lahirnya super cepat, dan yang paling parah, tubuh manusia terlalu kecil buat ngelahirin anak ogre. Kemungkinan besar si kembar gak akan selamat. Nggak denger itu, Ro gak mau nyerah. Dia nyari gua terdekat buat mereka melahirkan, sambil terus semangatin si kembar buat bertahan. Tapi Felicia si alkemis sadar kalau kondisi mereka ini makin lemah. Mereka butuh makanan super bergizi buat bertahan hidup. Ro nggak pakai pikir panjang, langsung ngerobek lengannya sendiri dan nyuruh mereka makan. Tentu aja mereka nolak mentah-mentah. Jadi Ro ngelakuin hal gila. Dia ngegigit daging lengannya sendiri, lalu nyium mereka berdua dan maksa masukin daging itu ke mulut mereka. Dia bilang dia gak mau mereka mati. Sesamanya di gua, beberapa beruang sempat ganggu, tapi langsung diberesin sama yang lain. Ro sambil nyiapin tempat tidur terus-terusan pakai kemampuan penyembuhannya buat ngejaga si kembar agar tetap hidup. Sementara perut mereka terus membesar secara gak wajar. Gobuse si pendeta bilang kalau bayi-bayinya udah siap buat lahir. Dengan tangan gemeter, Ro pun melakukan operasi darurat pada si kembar. Beberapa saat kemudian, suasana tegang akhirnya mencair. Semuanya berjalan lancar. Si kembar selamat dan bayi-bayi mereka lahir dengan sehat. Ro yang tadinya gugup setengah mati akhirnya bisa bernapas lega. Dia berhasil nyelamatin mereka semua. Dan di momen itu, dia sadar dia sekarang adalah seorang ayah. Lewat telepon, Gobuji ngasih tahu kalau anak-anak itu kemungkinan besar berdarah campuran. Ro pun ngecek dan bener aja, mereka masing-masing punya 1 tanduk kecil. Gobuji nyaranin buat ngilangin tanduk itu karena darah campuran sering dianggap aneh dan dijauhi masyarakat. Tapi Ro gak peduli, dia janji bakal ngasih mereka cinta yang utuh. Dan seluruh anggota Parabellum pun setuju buat ngerawat bayi-bayi itu bersama. Ajaibnya,
Kedua bayi itu lahir sebagai Lord dan masing-masing punya bola energi atau orb yang nempel di tubuh mereka. Ro menamai si bayi perempuan bernama Aura dan si laki-laki bernama Argento sesuai dengan warna orb mereka. Keesokan harinya, Ro pergi berburu sendirian. Dia nemu seekor rusa raksasa yang megah yang dia sebut sebagai rusa putih. Dia langsung tahu kalau itu adalah monster sekelas bos yang mungkin gak bisa dia kalahin bahkan dengan kekuatan penuh. Dia mutusin buat melawannya, tapi si rusa malah ngelepasin tanduknya dan kabur gitu aja. Ro sempat kepikiran buat makan tanduk itu, tapi dia inget sama anak-anaknya dan mutusin buat nyimpen tanduk itu buat mereka. Di perjalanan, dia ngeliat sekelompok petualang lagi bertarung sengit melawan monster bernama Baylor. Ro ngakui kalau para petualang itu jago, tapi mereka kelihatan kesulitan. Pas Baylor mau ngeluarin jurus pamungkasnya, tiba-tiba sebatang panah sihir melesat entah dari mana dan langsung ngancurin Baylor sampai berkeping-keping. Ro nyamperin sisa Baylor, niatnya mau disimpan di kotak itemnya, tapi para petualang itu langsung masang kuda-kuda, ngira Ro adalah musuh. Namun pemimpin mereka, seorang pria yang mancarin aura luar biasa, bikin Ro jadi tertarik. Ro pun mutusin buat gak cari gara-gara dan nawarin barter, yaitu sisa-sisa Baylor ditukar sama ramuan mereka. Jadi pemimpin pun setuju. Setelah Ro pergi, pemimpin itu ngungkapin ke anak buahnya kalau dia punya skill bernama suara kematian. Skill itu ngasih tahu dia kalau Ogre tadi bisa dengan mudahnya ngebantai mereka semua kalau dia mau. Kembali ke gua, Ro ngasih tanduk rusa putih ke anak-anaknya yang langsung naikin statistik mereka. Dia dan Rubelia juga iseng nyicipin sedikit dan mereka berdua dapat kemampuan aneh. Rubelia bahkan ngedapetin job baru, yaitu pemakan baja. Malam itu pas Ro tidur, sistem ngasih notifikasi levelnya udah maksimal. Sistem nanya apa dia mau berevolusi jadi Apostle Lord. Dia setuju, tapi muncul pesan error. Dia udah memenuhi syarat, tapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi buat ngebuka semua skillnya. Keesokan harinya perjalanan dilanjutin, tapi kejutan belum berakhir. Sekarang giliran Emery dan Felicia yang hamil. Ro yang sekarang udah berpengalaman dengan tenang nyari tempat berkemah lagi. Singkat cerita, mereka berdua juga berhasil melahirkan dengan selamat. Anak Emery adalah seorang High Orc, sementara anak Felicia adalah manusia biasa yang ukurannya lebih kecil. Mereka di sini akhirnya istirahat di sebuah kota bernama Purgatory. Karena udah deket sama ibu kota, Emilia pun pakai penyamaran. Di sana, Ro ngajak yang lain ke guild petualang. Sekelompok petualang lokal yang songong nantang Ro duel. Ro yang mungkin lagi males malah nyuruh mereka ngelawan teman-temannya. Tentu aja mereka kalah telak. Tapi bukannya ngejek, Ro malah nawarin mereka buat gabung sama Parabellum. Di dunia fantasi ini, Ro nemu sebuah kamera. Dia pun langsung beli dan pakai itu buat motoin bayi-bayinya yang lucu itu. Malam itu dia ngobongin kelompok Parabellum lain yang lagi nyebar. Si gadis pandai besi laporan kalau kelompoknya berhasil nangkep penjahat buat ngedapetin duit. Jadi gue bisa beli buku-buku mantra baru. Mai juga laporan kalau dia udah ngumpulin banyak informasi. Pas Ro mau nelpon Gobji, tiba-tiba sebuah penglihatan mengerikan muncul di kepalanya. Yang mana dia ngelihat Gobji terbelah jadi dua. Dia langsung panik. Apa-apaan itu barusan? Pikirnya dengan perasaan cemas yang luar biasa. Gara-gara penglihatan mengerikan itu, Ro langsung mutusin buat belok arah. Dia bilang ke Emilia kalau mereka harus ke kota labirin Kabuto buat ngecek keadaan Gobji. Perjalanan jadi lebih lama, tapi Emilia ngasih izin tanpa masalah. Di perjalanan, semua orang nguratin bayi-bayi itu. Mereka sadar kalau anak Felicia tumbuhnya lebih lambat, tapi mereka maklum karena ya dia itu manusia. Di sisi lain, Ro ngeliat Gobumi murung sambil megangin kalung pemberiannya. Gobumi ngaku kalau dia ngerasa insecure, takut tertinggal jauh dari Ro dan yang lainnya. Dia bahkan sedih karena pengen punya anak dari si Ro. Ro pun langsung nenangin dia, bilang kalau dia gak akan pernah ninggalin Gobumi, gak peduli apapun yang terjadi. Sesampainya di Kabuto, mereka ngeliat para petualang lari tunggang-langgang dari sebuah dungeon. Katanya ada Minotaur super kuat di dalam. Ro langsung ngomong ke wali kota kalau Minotaur itu temennya. Gak lama, Gobichi dan Gobukichi muncul dari dungeon dengan wujud yang jauh lebih besar dan juga sangar. Ro langsung nanya soal penglihatan anehnya. Gobichi ngejelasin semuanya. Ternyata dia berhasil sampai ke ruang bos terakhir di dungeon itu, di mana dia ngelawan monster yang bisa niru wujudnya si Ro. Dia kalah telak dan sistem bilang dia udah mati. Tapi berkat salah satu kemampuan Ro, kematiannya dibatalin. Di momen itulah dia ngedapetin berkah dari Dewa Petir, berevolusi jadi Minotaur, dan berhasil nebas monster itu menjadi dua bagian, persis seperti yang Ro lihat.
Gobugichi juga udah berevolusi jadi Earth Lord. Gobji yang sekarang kekuatannya meluap-luap langsung nantangin Ro duel. Mereka pun menuju ke arena. Gobumi ngejelasin ke Emilia kalau mereka berdua itu rival abadi. Gobji bilang kalau dia pengen banget menang kali ini biar bisa dianggap setara sama Shiro. Pertarungan paling akbar di antara keduanya pun dimulai. Begitu senjata mereka beradu, Ro langsung sadar dari segi kekuatan murni, Gobji sekarang lebih unggul. Serangan Gobji bahkan ngeluarin ledakan api. Ro terpaksa main defensif. Gobji yang makin semangat bahkan manggil seekor banteng sihir buat nyerang. Ro yang terdesak akhirnya ngaktifin kemampuan barunya sebagai Apostle Lord. Itu naikin semua stats titiknya secara drastis. Pertarungan jadi makin gila. Ro nyerang dengan kecepatan super, tapi Gobji nahan pakai semburan api. Gobji lalu nyerbu maju, dan Shiro pakai perisainya dan melancarin serangan pamungkas yang getarannya sampai ke seluruh arena. Tapi di detik terakhir, dia sadar kalau serangannya itu bisa ngebayain teman-temannya yang nonton. Ro yang berhasil pulih ngingetin dia buat hati-hati, lalu melesat maju dengan skill barunya yaitu tinju membara. Gobji coba nahan, tapi perisainya hancur berkeping-keping. Ro pun mendaratkan pukulan terakhir. Di momen itu, bayangan saat mereka masih jadi goblin lemah yang berburu bareng melintas di kepala Ro. Dia sadar mereka berdua udah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Setelah pertarungan usai, Gobji dan Gobugichi kembali ke dungeon, dan kelompok Ro akhirnya sampai di ibu kota. Emilia mempersilahkan mereka tinggal di istananya. Saking mewahnya kamar di istana, mereka malah jadi susah itu buat tidur. Keesokan harinya, Emilia ngasih bayaran ke Ro, plus sebuah kartu akses gratis ke ibu kota. Jaga-jaga kalau dia butuh jasa Parabellum lagi. Setelah ninggalin beberapa replika buat mata-mata, mereka pun pamit pulang. Di perjalanan pulang, Gobumi kelihatan depresi lagi, mikirin betapa kuatnya Gobji yang sekarang ini. Ro nempatin janjinya, langsung ngebantuin Gobumi buat latihan. Dia manggil sekelompok raksasa buat jadi lawan tandingnya si Gobumi. Gobumi bertarung mati-matian dan berhasil ngalahin lebih dari 50 raksasa sebelum akhirnya pingsan karena kelelahan. Malamnya, usaha kerasnya terbayar. Gobumi memenuhi syarat dan berevolusi menjadi Vampire Lord. Ro nggak peduli soal kekuatannya, dia cuma seneng gitu ngeliat Gobumi bisa tersenyum lagi. Akhirnya mereka pun sampai di hutan, tapi pemandangan yang mereka lihat bukanlah gua yang dulu. Desa mereka udah direnovasi total, ada pertanian baru yang subur, dibantu sama si Dryad yang udah pindah ke sana, peternakan, dan bangunan yang baru. Tapi di tengah kebahagiaan itu, waktu Gobuji emang udah habis. Ro pun kenalin anak-anaknya ke dia, dan Gobuji tersenyum bahagia bisa ngeliat generasi penerus itu. Dia nggak percaya kalau bayi goblin yang pernah dia gendong sekarang udah jadi Apostle Lord. Dia bilang dia seneng gitu bisa jadi bagian dari perjalanan yang luar biasa ini. Sebelum akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Mereka di sini pun ngadain upacara pemakaman untuknya. Ternyata umur goblin ini memang cuma sekitar 20 tahunan. Untuk menghormati Gobuji, Ro pun mutusin buat ngadain turnamen sedesa buat melihat perkembangan semua anggota Parabellum. Semua orang di sini pun pamer skill baru mereka. Tentu aja, acara puncaknya adalah pertandingan ulang antara Ro dan juga Gobji. Gobji di sini berterima kasih ke Ro karena dia udah jadi motivasinya. Tapi dia juga bersumpah suatu saat nanti bakal melampaui kekuatan Shiro. Mereka di sini pun bertarung habis-habisan sampai matahari terbenam. Dan sekali lagi, Ro kelar sebagai pemenangnya. Malam itu, mereka semua berpesta. Ro sambil ngeliat teman-temannya yang makin kuat, merasa sangat bangga. Lalu tiba-tiba dia ngedapetin telepon dari Emilia. Sang putri butuh jasanya lagi. Awalnya Ro nolak, tapi Emilia ngasih tawaran yang saking bagusnya, gak mungkin gitu bisa ditolak. Keesokan harinya pun Ro ngumpulin semua orang. Di sini, petualangan baru telah menanti mereka di ibu kota. Dan setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini.